Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Rici Oktari MPD. Dalam memenuhi tugas video interaktif bahan atau sumber belajar, saya berasal dari Stit Al-Qur'aniyah Mana Bengkulu Selatan, peserta PKDP Angkatan 4 UIN Raden Intan Lampung. Pada pertemuan kali ini, capaian pembelajaran mata kuliah adalah mahasiswa mampu menguasai konsep mengenai media pembelajaran anak usia dini. Dan sub capaian pembelajaran mata kuliahnya adalah mahasiswa mampu menguasai teori tentang definisi media pembelajaran. Apa yang dimaksud dengan media pembelajaran? Menurut Kristanto tahun 2016, beliau mengatakan bahwa media pembelajaran itu secara harfiah memiliki makna media dan pembelajaran. Dan media itu sendiri didefinisikan sebagai penghubung, dan pembelajaran dimaknai sebagai kondisi untuk membantu seseorang melaksanakan kegiatan dalam pembelajaran. Pengertian media pembelajaran menurut para ahli. Menurut George tahun 1970, beliau menyatakan bahwa media pembelajaran merujuk pada berbagai komponen lingkungan pembelajaran yang menghasilkan stimulasi kepada peserta didik melalui komunikasi. Sedangkan menurut Ramli tahun 2012, beliau menyatakan bahwa media pembelajaran adalah segala hal yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima untuk melibatkan pikiran, perasaan, perhatian, dan minat peserta didik sehingga pembelajaran menjadi lebih optimal. Dari definisi pembelajaran menurut ahli sebelumnya, maka disimpulkan bahwa media pembelajaran sebagai alat perantara atau alat bantu yang digunakan antara pendidik dan peserta didik dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dan membantu peserta didik dalam memahami materi pelajaran, sehingga nantinya mendorong terjadinya pembelajaran yang berkualitas, yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Proses pembelajaran dapat dikatakan sebagai bagian dari komunikasi karena ada interaksi antara pendidik dan peserta didik, maka media pembelajaran dapat dimaknai sebagai media komunikasi yang digunakan untuk keperluan komunikasi tersebut. Menurut Darmayanto tahun 2011, dalam buku Gunawan dan Rintonga tahun 2020 menyatakan bahwa proses belajar pembelajaran adalah rangkaian komunikasi penyampaian pesan dari pengantar ke penerima. Pesan berupa isi atau instruksi dalam simbol komunikasi secara verbal dan non-verbal. Berikut ini merupakan proses komunikasi pembelajaran. Di dalam gambar ini kita lihat ada komunikator berupa guru atau dosen, ada pesan atau bahan ajar di dalamnya, ada media pembelajaran, dan ada anak atau peserta didiknya. Dan ini diambil dari sumber Darmayanto dalam Gunawan dan Rintonga tahun 2020. Berikut ini kita lihat pola komunikasi antara pendidik dan peserta didik, yaitu terbagi atas 3. Yang pertama, pola komunikasi satu arah, seperti kita lihat di gambar ya, di situ.
Kemudian yang kedua ada komunikasi dua arah. Tuh ada kita lihat pada gambar yang kedua. Yang ketiga ada komunikasi segala arah. Nah, dilihat dari gambar yang ketiga. Pada slide kali ini merupakan penjelasan dari slide sebelumnya. Slide gambar sebelumnya yang berupa komunikasi satu arah, yang mana berisi pendidik bersifat aktif dan peserta didik bersifat pasif. Nah, pendidiknya menyampaikan materi pembelajaran dan peserta didiknya hanya mendengarkan materi yang disampaikan oleh pendidik. Kemudian biasanya pendidik menggunakan metode ceramah di dalam proses belajar mengajar, mengakibatkan tidak terjadinya proses pembelajaran yang optimal karena cuma terjadi untuk satu arah saja. Komunikasi dua arah, yakni adanya komunikasi antara pendidik dan peserta didik yang memiliki kedudukan yang sama. Pendidik sebagai pemberi aksi dan peserta didik sebagai penerima aksi. Komunikasi ini terlihat dibangun tapi masih terbatas karena yang terjadi adalah komunikasi antara pendidik dan peserta didik saja. Tidak nampak komunikasi antara peserta didik dengan peserta didik yang lain, mengakibatkan peserta didik tidak dapat berdiskusi satu sama yang lainnya. Berikut ini penjelasan untuk komunikasi yang ketiga, komunikasi segala arah. Komunikasi yang melibatkan semua peserta didik di dalam kelas, baik antara pendidik peserta didik maupun peserta didik dengan peserta didik yang lainnya. Kemudian interaksinya bersifat dinamis karena tidak hanya pada satu arah saja, melainkan berbagai arah. Dengan adanya diskusi dan simulasi, proses komunikasi ini dapat dikembangkan sehingga mengarah pada proses belajar mengajar yang mengembangkan kegiatan peserta didik secara aktif untuk mewujudkan interaksi belajar yang optimal. Dalam melaksanakan proses komunikasi tentu memiliki hambatan. Berikut ini merupakan hambatan dalam proses komunikasi. Yang pertama yaitu verbalisme, yang kedua salah tafsir, yang ketiga perhatian tidak berpusat, yang terakhir tidak terjadinya pemahaman. Verbalisme. Peserta didik dapat mengetahui penyebutan kata tertentu, tetapi tidak mengetahui arti katanya. Biasanya hal ini terjadi karena pendidik mengajar hanya menggunakan metode ceramah sepanjang proses belajar mengajarnya. Salah tafsir. Peserta didik dapat mengartikan kata yang sama dengan makna yang sama. Padahal kata tersebut maknanya berbeda dengan apa yang dimaksudkan dalam suatu konteks. Hal ini terjadi karena pendidik hanya menjelaskan secara lisan tanpa menggunakan media pembelajaran yang mendukung materi pembelajarannya. Misalnya seperti gambar, model, bagan, grafis, dan lain sebagainya. Perhatian tidak berpusat. Peserta didik tidak fokus pada materi yang disampaikan pendidik karena adanya gangguan fisik dari peserta didik. Peserta didik bosan dengan cara mengajar pendidik, penyajian materi yang kurang menarik, dan lain sebagainya. Tidak terjadinya pemahaman. Kurang memiliki kebermanaan logis dan psikologis. Apa yang diamati atau dilihat dialami secara terpisah. Tidak adanya proses berpikir yang logis,
mulai dari kesadaran hingga timbulnya konsep dari suatu materi yang diajarkan. Dari pernyataan-pernyataan sebelumnya, maka disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah komponen yang sangat penting dalam membangun komunikasi pembelajaran. Agar materi yang disampaikan pendidik ke peserta didik dapat memberikan pengetahuan yang bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran dan terjalin proses belajar mengajar yang aktif di kelas. Setelah kita mempelajari tentang pemahaman kita terhadap media pembelajaran, sekarang kita melakukan diskusi. Ada 2 pertanyaan diskusi. Yang pertama itu, mengapa media pembelajaran penting dalam proses belajar mengajar? Kemudian yang kedua, bagaimana dampak dalam proses belajar mengajar jika tidak adanya media pembelajaran? Selamat berdiskusi, silakan. Oke, tibalah kita di akhir slide. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan.